Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan kami menceritakan kisah nyata ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Isra. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan pada beliau seluruh keindahan surga yang sedap dipandang. Di dalamnya Rasulullah SAW melihat tempat aliran sungai yang sangat jernih, sungai susu, sungai khamar yang rasanya sangatlah lezat bagi setiap yang mencicipinya, dan sungai yang diproduksi dari madu murni. Lantas Rasulullah SAW menanyakan perihal sungai-sungai tersebut pada malaikat Jibril. Rasulullah, dari mana dan hendak ke mana keempat sungai itu mengalir? Tanya Rasulullah SAW dengan rasa penasaran. Malaikat Jibril menjawab, sungai-sungai itu mengalir menuju Telaga Kautsar dan berlabuh di sana. Namun aku tidak tahu dari mana sungai-sungai itu mengalir. Jawaban malaikat Jibril yang kurang begitu memuaskan membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun segera mengutus malaikat Malik guna menjawab dan membongkar teka-teki yang masih bergemuruh di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah tiba, malaikat Malik mengucapkan salam pada beliau. Ketika itu terjadilah perbincangan di antara keduanya. Malaikat Malik, pejamkanlah kedua matamu ya Rasulullah, pinta malaikat Malik. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memejamkan kedua matanya. Selanjutnya malaikat Malik meminta Rasulullah SAW untuk membuka matanya seperti semula. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka kedua mata beliau, tiba-tiba beliau sudah berada di dekat sebuah pohon dan beliau melihat sebuah kubah besar yang terbuat dari intan putih dan pintunya dari emas merah. Andai dunia dan seisinya berada dalam kubah itu, maka dunia tersebut laksana burung kecil yang bertengger di puncak gunung, atau seperti pasar kecil yang dihempaskan ke lautan samudra nan luas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lagi penasaran perihal sungai-sungai tadi, karena beliau menyaksikan keempat sungai tadi mengalir dari bawah kubah besar itu. Beliau pun hendak kembali, namun malaikat Malik menghalaunya. Malaikat Malik, ya Rasulullah, maukah engkau masuk ke dalam kubah itu? Rasulullah menjawab, bagaimana aku bisa masuk dan membukanya sedang pintunya terkunci? Malaikat Malik menjawab, sebenarnya kunci pintu itu dipegang oleh engkau ya Rasulullah, tegas malaikat Malik. Rasulullah bertanya, di mana? Malaikat Malik membangun teka-teki baru yang membuat beliau tambah bingung. Malaikat Malik menjawab, kuncinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Lantas Rasulullah SAW mendekati pintu kubah seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Syahadan, pintunya pun terbuka dan beliau segera masuk ke dalam kubah. Rasulullah melihat keempat sungai tadi bersumber dari 4 tiang yang menjadi pondasi dari kubah yang terbuat dari intan itu. Setelah mendapat kepastian perihal keempat sungai tadi, beliau hendak
keluar dari dalam kubah itu. Namun lagi-lagi malaikat Malik mencegahnya seraya berkata dengan tutur sopan dan halus. Malaikat Malik, lihatlah kembali tiang-tiang itu ya Rasulullah, pinta malaikat Malik untuk kedua kalinya. Beliau menuruti permintaan malaikat Malik itu ajaib. Beliau melihat di setiap masing-masing tiang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim, dan yang membuat beliau lebih takjub adalah sungai yang airnya jernih tadi bersumber dari huruf mimnya Bismi, lalu sungai susu mengalir dari huruf haknya lafaz Allahu, kemudian sungai khamar memancar dari mimnya Ar-Rahman, sedangkan sungai madu berasal dari mimnya Ar-Rahim. Dan pada akhirnya beliau pun tahu keempat sungai tadi bersumber dari kalimat simple dan indah, yakni kalimat mulia basmalah. Kemudian Allah berfirman, ya Muhammad, barang siapa dari umatmu mengingatku seraya membaca kalimat ini, Bismillahirrahmanirrahim, maka akan aku beri padanya air dari keempat sungai ini. Bisa kita tarik kesimpulan dari hikayat di atas bahwa sungai-sungai di surga bersumber dari Bismillahirrahmanirrahim dan berlabuh di Telaga Kautsar, yang mana di telaga inilah Rasulullah memberikan tetesan demi tetesan air Kautsar pada umatnya yang telah lelah dan terasa tersiksa dengan terik panasnya mahsyar dan neraka. Oleh karena itu, janganlah kita melakukan hal-hal yang berbau positif kecuali diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Seberat apapun mengucapkan kalimat ini, bukan kita tidak tahu tentang keutamaan basmalah, hanya saja kitalah yang malas untuk mengucapkannya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Bismillahirrahmanirrahim, man qara'a Bismillahirrahmanirrahim wa kana mu'minan sabbahat mahul jibal illa annahu la yasma'u tasbihuha. Yang artinya barang siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim dan orang tersebut mukmin, maka gunung bertasbih bersama orang tersebut, hanya saja orang tersebut tidak mendengar tasbihnya gunung tadi. Demikianlah cerita ini yang diambil dari kitab Majalis As-Saniyah halaman 3 sampai halaman 4, oretan pena Asy-Syaikh Al-Fasani, dan kitab I'anatul Talibin halaman 5 sampai 7 karya intelijen Imam Syatta Ad-Dimyati Al-Bakri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.